Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat pendengar Radio Publik Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah, kembali kami menjumpai Anda di acara Nuansa Fajar, dialog Nuansa Fajar bersama Bapak Dr. Awaluddin Umar MSI MA. Ya. Ustaz, bagaimana kabar tak? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Alhamdulillah sehat seperti yang Denangga lihat ya. Iya. Bagaimana kabar tak Denangga? Iya, alhamdulillah. Iya. Sehat Ustaz. Iya. Nah, pendengar, acara dialog Nuansa Fajar pada subuh kali ini adalah kita mengambil tema dari surah Muhammad ayat 7. Nah, ini tentunya dengan Ustaz berbagai sumber tafsir yang kita ambil, kita baca. Ya. Nah, ini Ustaz, tafadhal bagaimana penjelasan daripada surah Muhammad ayat 7 tersebut. Iya. Sebelumnya kita lihat dulu surah Muhammad atau surah dalam istilah lainnya atau ada yang menyebutnya dengan bukan surah Muhammad ya, tetapi Al-Qital. Ya. Al-Qital itu artinya peperangan. Ya. Kalau Al-Qital, qatala artinya membunuh, tetapi Al-Qital ini maksudnya adalah peperangan. Ya. Jadi ayat ini membahas banyak tentang peperangan. Ya. Karena peperangan ini yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut surah Muhammad karena Muhammad sendiri yang terlibat dalam peperangan itu. Banyak juga peperangan yang dihadapi Rasulullah. Ya, jadi dalam beberapa riwayat itu surah ini juga dinamakan Al-Qital, ya, peperangan itu tadi. Misalnya Syekh Ibnu Ashur mengutip pendapat Ibnu Atiyah dan Al-Suyuti bahwa surah ini turun ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, artinya sudah hijrah dari Mekah ya, sudah hijrah ke Madinah, dan di Madinah inilah terjadi banyak sekali peperangan ya, dimana seperti Denangga bilang tadi, Nabi Muhammad terlibat langsung dalam setiap peperangan ini. Tetapi yang Denangga persoalkan tadi surah Muhammad ayat 7. Pendengar RRI di mana saja berada, kalau surah Muhammad ayat 7 kita bisa baca, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Artinya Ustaz, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, jadi dalam ayat ini menolong Allah. Nanti kita lihat beberapa pendapat apa yang ditolong maksudnya. Iya. Ini tidak kasih dalam kurung agama.
jika kamu menolong agama Allah, jika kamu menolong dalam kurung agama Allah, ya, niscaya Dia menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Persoalan yang muncul di sini adalah menolong Allah. Apakah Allah perlu ditolong? Ataukah Allah itu Maha Penolong? Iya, Dia Maha Penolong. Dia yang Maha Penolong. Tidak butuh pertolongan. Artinya ini Ustaz, kita ini dipacu untuk berjuang ya. Iya. Berjuang di jalan Allah itu juga menolong. Menolong agama Allah. Jadi dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong dalam kurung agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 7. Apakah yang dimaksud dengan menolong Allah ini adalah agama Allah? Ya, kita buka beberapa pendapat dan anggap. Iya. Ataukah dalam ayat yang lain dulu? Wal yansurannallah may yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Agama ini juga dalam kurung. Jadi arti sebenarnya menolongnya. Nya huruf besar artinya Allah, maksudnya kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Dalam arti ini dikasih dalam kurung agama. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kalau di ayat surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 40 ini, di ujungnya innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Berarti tidak perlu ditolong. Berarti Allah tidak membutuhkan pertolongan manusia dan angga. Tapi itu tadi saya katakan, kita coba beberapa tafsir yang kita baca dan saya catat di sini. Yang pertama, tafsir Kemenak, Kementerian Agama. Ya, tafsir Kementerian Agama ini ada beberapa jilid itu. Kebetulan saya punya ada. Saya punya ada, jadi saya kutip ini. Tafsir Kementerian Agama, surah yang ke-47, surah Muhammad, ayat 7. Ya. Apa ulama-ulama Kementerian Agama berpendapat tentang surah Muhammad ayat 7? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, ya, maka Dia menolong kamu. Dia menolong kamu. Kemudian niscaya Dia menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Bagaimana pendapat tafsir Kementerian Agama? Maksudnya adalah Allah menyeru orang mukmin, orang-orang beriman, jika mereka membela dan menolong agamanya. Ini. Jadi yang dimaksud dengan menolong Allah itu, tafsir Kementerian Agama, menolong agamanya. Nah, dengan mengorbankan harta dan jiwa. Ini dengar. Jadi menolong agama Allah, menurut tafsir Kementerian Agama, menolong agama Allah dengan cara mengorbankan harta dan jiwa. Mengorbankan harta dalam hal atau dalam keadaan seperti apa? Dalam berzakat, ya. Dalam berjihad kita butuh harta, dalam berdakwah kita butuh harta, kita butuh uang ketika kita berdakwah. Ketika kita berdakwah dengan materi, kita butuh uang. Ini. Kemudian jiwa. Ya. Jika kondisi yang memungkinkan
untuk kita berjihad fi sabilillah, membela agama Allah, jiwa ini sangat murah harganya. Bisa kita korbankan jiwa ini karena jihad fi sabilillah. Karena agama Allah ini. Karena agama Allah. Jadi tafsir Kementerian Agama ini, jika mereka membela dan menolong agamanya dengan mengorbankan harta dan jiwa, niscaya ia Allah akan menolong mereka dari musuh-musuhnya. Menolong mereka dari musuh-musuhnya. Allah akan menguatkan hati dan barisan mereka dalam melaksanakan kewajiban mempertahankan agama Islam dengan memerangi orang-orang kafir yang hendak meruntuhkannya, sehingga agama Allah itu tegak dan kokohnya. Ini tafsir Kementerian Agama, bahwa yang ditolong adalah agama Allah. Bentuk pertolongan kita, apa yang harus kita tolong, dengan mengorbankan harta dan jiwa. Siapa yang melakukan itu, maka Allah akan menolong mereka dari musuh-musuhnya. Iya. Ini dan ini. Artinya segala harta, jiwa, raga dipersembahkan untuk agama Allah. Kepentingan agama Allah. Agama Allah. Kemudian kita kutip lagi, kita kutip lagi dalam tafsir Jalalain. Jalalain itu artinya dua Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Dua Jalal ini menyusun tafsir dengan nama tafsir Jalalain. Apa pendapat mereka berdua? Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, yakni agamanya dan rasulnya. Jadi menurut tafsir Jalalain, yang ditolong itu adalah agamanya dan rasulnya. Rasulnya pembawa agama ini. Rasul yang membawa agama ini. Apanya yang ditolong agama Allah itu? Ketika agama dilecehkan, kita harus bangkit untuk menolong. Agama dihina, kita harus bangkit untuk menolong. Artinya bangkit menolong ini menyampaikan kebenaran. Betul. Rasulnya dihina. Rasulnya dibikinkan karikaturnya, gambarnya. Rasulnya dibikinkan filmnya, karikaturnya. Kita bangkit untuk menolong itu. Membela. Apalagi kalau ada yang mengaku nabi, Ustaz. Rasul. Apalagi ada yang mengaku sebagai nabi. Padahal Nabi Muhammad itu adalah khataman nabi, khatamal anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Khatamul anbiya wal mursalin. Nah, barangkali itu sering kita dengar agama akhir zaman atau Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman itulah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada lagi nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Tidak ada rasul sesudah Rasul Muhammad. Lalu ada yang mengaku sebagai nabi dan rasul terakhir. Nah, ini kita harus bangkit membela rasul ini, membela Rasulullah ini, membela Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nabi terakhir. Kenapa Ahmad Mossadegh mengaku sebagai nabi terakhir? Kenapa Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi terakhir? Kenapa banyak sekali itu yang mengaku sebagai nabi terakhir? Ini kita bangkit untuk membela rasulnya. Kata tafsir Jalalain. Jadi hai orang-orang yang beriman. Jadi maksud ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, yakni agamanya dan rasulnya, niscaya dia Allah menolong kalian atas musuh-musuh kalian. Nah ini.
dan meneguhkan telapak kaki kalian di dalam medan perang. Jadi di ayat itu di ujung ayatnya wa yuthabbit aqdamakum. Wa yuthabbit aqdamakum, meneguhkan kedudukanmu. Kata Jalalain atau tafsir Jalalain bahwa yang dimaksudkan adalah meneguhkan telapak kaki kalian di dalam medan perang. Artinya tidak bisa mundur, tidak boleh mundur. Pantang mundur. Kenapa mereka pantang mundur dalam perang? Karena Allah teguhkan hati mereka. Allah tolong mereka. Ada pertolongan Allah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betul itu dengar. Iya. Nah, ini kita masih mencari lagi pendapat tafsir lain, ahli tafsir lainnya. Misalnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar al-Quraish bin Katsir al-Basuri ad-Dimashqi, beliau mengatakan yang dimaksud ayat ini, beliau katakan sesungguhnya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, jadi menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud menolong Allah itu adalah agamanya. Ya, agamanya. Kemudian niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wa yuthabbit aqdamakum. Itu artinya meneguhkan kedudukanmu. Nah, ini. Jadi Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa yang dimaksud menolong Allah itu adalah agamanya. Agama Allah. Dinul Islam ini yang harus ditolong ketika agama ini dilecehkan, diremehkan, dihina, dirubah ajarannya. Kita bangkit untuk menolong itu. Karena Ustaz, keberadaan agama ini universal. Iya, Islam ini kan agama universal. Universal itu artinya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi semesta alam. Universal itu artinya untuk seluruh umat manusia. Islam ini turun untuk rahmat bagi seluruh umat manusia. Bahkan seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin. Begitu. Jadi Ibnu Katsir juga ya berpendapat bahwa yang ditolong itu adalah agama Allah. Ini semakna dengan surah Al-Hajj tadi. Surah yang ke-22 ayat 40. Wal yansuranallah may yansuruh. Ya. Wal yansuranallah may yansuruh. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Maksudnya menolong agamanya. Begitu. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ini juga Ibnu Katsir dia juga mengutip salah satu hadis dari Nabi SAW yang mengatakan barang siapa yang menyampaikan kepada sultan atau penguasa keperluan orang yang tidak mampu menyampaikannya, maka Allah akan meneguhkan kedua telapak kakinya di atas sirat kelak pada hari kiamat. Ada orang yang memberanikan diri menyampaikan kepada penguasa ya, hajat seseorang. Menyampaikan sesuatu hajat seseorang yang tidak mampu untuk menyampaikan, lalu dia berani menyampaikan kepada sultan itu, maka Allah akan meneguhkan kedua telapak kakinya di atas sirat pada hari kiamat nanti. Ya. Misalnya begini, saudara.
saya mau sampaikan sesuatu kepada presiden. Iya. Tapi tidak mampu, Kak. Iya, karena ada banyak Ada persyaratan harus ketemu presiden. Iya, ya. iya. Mungkin melewati beberapa baris, lapis baris, bagaimana aturan-aturannya, bagaimana bisa ketemu presiden. Pasti ada protokolnya. Iya, iya. Susah. Nah, Tapi ini kepingin sekali menyampaikan sesuatu pesan, ya. Karena saya tidak bisa, maka saya diwakilkan oleh DPR untuk menyampaikan. Iya, dipercayakan. Saya percayakan kepada wakil saya, yaitu DPR, untuk menyampaikan kepada presiden. DPR-nya ini nanti di yaumil qiyamah Allah teguhkan telapak kakinya di atas sirat. Jadi seakan-akan ini kita menyampaikan amanah kepada DPR, Ustaz. Iya, kita sampaikan ke DPR, DPR lanjutkan kepada presiden. Ini DPR ini yang wakil rakyat ini yang akan diteguhkan kakinya di atas sirat di yaumil qiyamah. Artinya di atas sirat itu tidak mudah tergelincir. Tidak mudah tergelincir. Diteguhkan telapak kakinya. Karena ini jalan yang sangat kecil, seperti rambut di belah 7, tapi Allah teguhkan kakinya di atas sirat itu, hingga dia tidak terjatuh. Ini analogisnya seperti begitu. Kemudian ada lagi, Danaga, ada dari tafsir Musayyar, ya, dari tim Mujamma, ya, Raja Fat, ya, Aran Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Muhammad Allu As-Syekh, ya. Mereka berpendapat bahwa ayat itu artinya, maknanya, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang mengamalkan syariat-Nya, jika kalian menolong agama Allah dengan berjihad di jalan-Nya, berhukum dengan kitab suci-Nya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, Allah akan memberi kalian pertolongan dalam mengalahkan musuh-musuh kalian dan meneguhkan kaki kalian ketika berperang. Ini maknanya agak berubah sedikit, berbeda sedikit. Tetapi yang dimaksud menolong Allah itu juga tafsir Musayyar ini berpendapat bahwa yang ditolong itu adalah agama Allah. Agama Allah. Ya. Bagaimana cara menolong agama Allah? Seperti kita sudah jelaskan tadi. Agama dihina, Rasulnya dihina, dilecehkan, dirubah. Kitab sucinya dilecehkan, dirubah kitab sucinya. Ini kita bangkit untuk menolong. Dan yang kita tolong adalah agama Allah, ajaran-ajaran Allah, bukan zat Allahnya yang ditolong. Karena dia maha, karena dia maha penolong, maha segala-galanya. Tapi kita lihat juga tafsir di dalam negeri kita, dengan tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Shihab. Beliau berpendapat tafsir surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 7 ini, Prof. Quraisy mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian membela agama Allah, membela agama Allah, niscaya dia akan membela kalian dari serangan musuh dan akan menguatkan pendirian kalian. Pendirian. Wa yuthabbit aqdamakum, kata Prof. Quraisy Shihab, menguatkan pendirian kalian. Kenapa pendirian ini harus dikuatkan, Denangga? Pendirian ini apa dalam istilah agamanya itu? Istiqomah. Tekad. Ya, tekad meneguhkan pendirian. Ini yang susah. Maka dalam Al-Quran itu kadang disebutkan jangan sampai pagi beriman, siang kembali menjadi kafir, sore kembali menjadi beriman, dan begitu seterusnya. Karena
untuk meneguhkan pendirian itu agak susah. Istiqomah itu agak susah. Istiqomah. Contohnya orang bertaubat. Iya. Orang sudah bertaubat, katanya saya sudah bertaubat. Ternyata dia lakukan lagi. Iya. Nah, ini. Dia lakukan lagi. Itu namanya tidak istiqomah. Nah ini Ustaz, ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a. Iya. Ini termasuk menolong ini. Kita disuruh berpegang teguh kepada tali agama Allah. Itu juga namanya menolong agama Allah. Dan jangan bercerai-berai. Manakala kita bercerai-berai, itu berarti kita tidak menolong agama Allah. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali atau agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Kalau kita bercerai-berai, kita bermusuhan di media sosial, saling serang menyerang, saling caci maki, saling lapor melapor, ini tidak menolong agama Allah. Jadi kalau dalam ayat ini, surah Muhammad ayat 7 ini, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Iya. Termasuk di dalamnya adalah itu tadi, dan jangan saling caci maki di media sosial, jangan saling bermusuhan, jangan saling lapor melapor, sedikit-sedikit lapor melapor, sedikit-sedikit melapor, tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi, langsung melapor, langsung diperkarakan. Nah, ini kan kacau jadinya. Ini namanya tidak menolong agama Allah. Ada juga ini Ustaz saya. Wa ta'awan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu termasuk tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tolong menolong dalam kebaikan itu juga menolong agama Allah. Itu semuanya menolong intan surullah. Ya, jika kamu menolong Allah, termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Menjaga agama Allah itu juga intan surullah. Ya. Jika kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah dengan segala ajaran-ajarannya, syariat-syariatnya, nabinya, kitab sucinya, itu harus ditolong, harus dibela. Memang Allah tidak perlu dibela karena Allah itu maha segala-galanya. Tapi yang dibela adalah agamanya, ajarannya, nabinya, kitab sucinya. Itu yang dibela, Nah ini juga Ustaz, itu kan pada surah Al-Hujurat, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kamu harus tahu bahwa di kalangan kalian itu ada Rasul, ada orang yang diutus. Jadi karena ada orang yang diutus, maka taatilah dia. Ditaati. Ketika kita mentaati dia, itu juga namanya menolong agama Allah. Luar biasa. Begitu. Jadi ini pengetahuan tentang agama kita ini Ustaz. Betul, Jadi kesimpulannya begini, hampir semua ahli tafsir berpendapat bahwa intan surullah, menolong Allah itu maksudnya menolong agama Allah. Yansurkumullah, yansurkum, intan surullah yansurkum. Intan surullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah, yansurkum, maka dia Allah menolong kamu. Bukan sekedar menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum. Ditambah lagi, kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu, kemudian Allah tambah lagi, dan meneguhkan kedudukanmu, meneguhkan pendirianmu, meneguhkan telapak kakimu di atas sirat, menancapkan dengan kokoh telapak kakimu di atas sirat. Gitu. Jadi padahal permintaan Allah satu, intan surullah. Jika kamu menolong Allah, agama Allah, balasannya dua. Yansurkum, Allah menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah meneguhkanmu.
Dia minta satu tapi dibalas dua. Allah minta satu, tolong agama Allah. Lalu Allah balas dua, Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Masya Allah. Jadi ini sama dengan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi satu kesulitan yang diberikan, Allah beri dua kemudahan. Luar Masya Allah. Ya, begitu dan Angga. Jadi para ahli tafsir yang kita sebutkan namanya tadi itu, dengan kitab tafsirnya, mereka berkesimpulan bahwa yang ditolong adalah agama Allah. Jadi jangan diributkan, jangan dipersoalkan. Kalau ada yang mengatakan Allah itu ditolong, berarti Allah lemah. Bukan demikian. Bukan demikian. Bukan Allah itu lemah. Allah itu maha segala-galanya, maha kuat. Bukankah salah satu sifatnya itu Al-Qawiyyu sebagai Asmaul Husna, salah satu nama-nama terbaik bagi Allah. Al-Qawiyyu, Qawiyun, maha kuat. Jadi sangat penting dipahami ini itu pertolongan ini. Pertolongan Allah ini dan enggak. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah, maka dia Allah menolong kamu. Apakah itu Ustaz hadis kayak itu kalau kita mulai berniat, mulai berjalan, melangkah apa semua, Allah lebih lebih cepat. Iya, itu hadis qudsi itu dan enggak. Iya. Kita kamu datang kepada Allah dengan berjalan. Allah datangi kamu dengan berlari. Luar biasa ya. Kamu datang kepada Allah dengan sehasta, apa sejengkal, ataukah bagaimana itu? Allah mendatangi kamu dengan sehasta. Jadi Allah itu lebih cepat ya, lebih cepat mendatangi kita daripada kita yang mendatangi Allah. Begitu dan Angga. Jadi itu kesimpulan itu tadi bahwa yang dimaksud ayat ini ditolong yang intan surullah, engkau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Yansurukum, maka dia akan menolong kamu. Tidak sampai di situ menolongmu, tapi wa yutsabbit aqdamakum. Dia Allah juga meneguhkan kedudukan. Saya kira begitu dan enggak. Nah ini Ustaz, kata-kata intang itu sendiri adalah sebuah semacam berlian yang itu lainnya. Ini intan surullah. Ya. Begitu dan enggak. Baik Ustaz, mohon maaf ini mendengar. Mungkin ada banyak kesalahan-kesalahan bagi saya ini Ustaz. Semua manusia punya kesalahan. Artinya kita mencoba untuk memperbaiki setiap kekurangan-kekurangan kita. Saya kira begitu. Pendengar di mana saja berada, demikian kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar bersama Bapak Dr. Andes Awaluddin Umar Lado Angin MA. Terima kasih. Jalanallahu wa iyyakum ajmain. Rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.